Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Profesor Arman menatap surat itu lekat-lekat. Amplop resmi, berlogo kepolisian. Jantungnya berdegup pelan namun dalam. Sudah 5 tahun ia pensiun dari kampus tempat ia mengabdi lebih dari separuh usianya, kampus ternama di jantung kota Jogja. Kini, tiba-tiba ia dipanggil oleh Bareskrim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kasus ijazah, gumamnya pelan, mengernyit. Surat itu hanya menyebut satu nama, Mulyono. Nama yang tak membekas sedikit pun dalam ingatannya. Ia buka kembali catatan-catatan bimbingannya di lemari besi tua, menelusuri tumpukan arsip mahasiswa selama puluhan tahun. Tidak ada. Ia yakin, tidak pernah ada mahasiswa bimbingannya bernama Mulyono. Pagi itu, Profesor Arman mengenakan kemeja batik tua dan celana kain warna coklat. Ia tidak ingin terlihat gentar. Ia menuju gedung Bareskrim yang terletak di pinggiran kota, jauh dari riuh kampus, ditemani sopir langganan. Selama perjalanan, pikirannya melayang pada kemungkinan terburuk. Tapi ia juga yakin, jika ia hanya mengatakan yang ia tahu, tidak akan terjadi apa-apa. Sesampainya di sana, ia langsung dipersilakan duduk oleh seorang petugas. Ruangan itu dingin, jendela tertutup rapat, dan hanya ada satu meja besi di tengah. Tak lama, 2 penyidik masuk. Mereka berpakaian sipil, tapi gaya bicara mereka lugas dan penuh tekanan. Selamat pagi, Pak Arman. Sapa yang satu sambil membuka map tebal. Kami ingin Bapak membantu mengklarifikasi keabsahan ijazah ini. Ia menyodorkan selembar kertas. Sebuah ijazah lengkap dengan tanda tangan dan cap resmi. Arman menatap dokumen itu. Fontnya familiar. Tanda tangan itu menyerupai miliknya. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Tinta cetaknya terlihat terlalu baru. Dan lebih dari itu, nama yang tertera di sana, Mulyono. Ia kembali menggeleng. Saya tidak pernah membimbing mahasiswa dengan nama itu. Kedua penyidik saling pandang. Yang satu mendekatkan tubuh ke meja. Pak, ini bisa selesai cepat kalau Bapak membantu sedikit. Kami hanya butuh pernyataan formal. Itu saja. Suara mereka tenang. Tapi ada tekanan yang tidak terlihat. Dan Profesor Arman baru menyadari, panggilan ini bukan panggilan biasa. Profesor Arman duduk diam. Tubuhnya tenang, tapi pikirannya berkecamuk. Ruangan itu terasa makin sempit. Lampu neon di atas kepala menyala terang, tapi tak membuat suasana menjadi lebih hangat. Penyidik di depannya membuka kembali map dan menunjukkan fotokopi dokumen lain. Bapak pasti ingat, ini ijazah resmi. Nama Mulyono tercatat sebagai lulusan tahun 2009. Arman menggeleng perlahan. Tidak ada nama itu dalam daftar mahasiswa yang pernah saya bimbing. Saya hafal hampir semua mahasiswa saya, apalagi di tahun-tahun terakhir sebelum pensiun. Penyidik kedua bersandar ke kursi, lalu berkata dengan suara rendah, Pak Arman, kami paham. Mungkin Bapak lupa. Tapi, kalau Bapak mau tanda tangani surat pernyataan ini, semua akan selesai hari ini juga. Ia menyodorkan satu lembar kertas kosong berkop resmi. Arman menatap kertas itu. Isinya singkat. Saya menyatakan bahwa benar. Mahasiswa bernama Mulyono pernah dibimbing oleh saya dalam proses penyusunan skripsi dan layak memperoleh ijazah. Tangannya menegang. Inikah maksudnya saya dipanggil? Untuk membenarkan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan? Tanyanya pelan. Penyidik pertama menunduk sebentar, lalu menutup mapnya. Pak Arman, ini bukan soal Bapak. Ini soal seseorang yang sudah lama menyelesaikan studinya dan ingin memastikan administrasinya lengkap. Kalau memang benar dia sudah lulus, ucap Arman, kenapa saya tidak pernah tahu dia mahasiswa saya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Salah satu penyidik berdiri. Ia berjalan ke arah jendela, membuka tirai. Dari celah itu, Arman bisa melihat halaman belakang gedung. Tidak ada siapa-siapa. Bapak tahu,
Kasus seperti ini bisa jadi melebar kemana-mana. Bisa rumit, bisa panjang. Tapi kalau Bapak bantu, semua cepat selesai. Kata-kata itu terdengar lembut. Tapi Arman tahu, itu bukan ajakan. Itu tekanan. Ia membenarkan duduknya. Saya datang ke sini untuk berkata jujur. Jika kejujuran membuat persoalan jadi rumit, maka itu bukan salah saya. Penyidik yang di dekat jendela berbalik. Bapak yakin, tidak ingin menyelesaikan ini dengan cara yang lebih damai. Damai? Gumam Arman lirih. Tidak ada damai kalau yang ditegakkan adalah kebohongan. Hening. Lalu pintu dibuka dari luar. Seorang pria berpakaian rapi masuk dengan senyum tipis. Ia tidak memperkenalkan diri, tapi pembawaannya seperti seseorang yang berkuasa. Pak Arman, mari kita bicara sebentar. Di tempat yang lebih tenang. Profesor Arman berdiri, mengikuti pria itu. Mereka berjalan melewati lorong, menuruni satu tangga kecil, dan masuk ruang kecil dengan 2 kursi kayu. Pria itu duduk lebih dulu, membuka tas kecil, dan mengeluarkan amplop coklat. Bapak dosen senior. Kami hormati integritas Bapak. Tapi dalam kehidupan, kadang kita perlu sedikit fleksibel. Amplop itu ia dorong ke arah Arman. Anggap saja ini ucapan terima kasih jika Bapak bersedia mendukung proses ini dengan pernyataan yang kami butuhkan. Arman menatap amplop itu. Tertutup rapi. Berat. Tangannya mengepal pelan di atas lututnya. Maaf, saya tidak bisa membantu. Karena membantu yang Anda minta, sama artinya dengan saya mengkhianati ilmu dan hati nurani saya. Pria itu menarik kembali amplopnya, masih dengan senyum yang sama. Kalau begitu, semoga Bapak kuat menghadapi tekanan yang lebih besar nanti. Langit sore di Jogja tampak muram saat Profesor Arman meninggalkan gedung Bareskrim. Ia melangkah pelan menuju mobil, membawa pulang lebih dari sekadar lelah. Ada rasa getir yang menggumpal di dada. Bukan hanya karena tekanan yang baru saja ia alami, tapi karena ia sadar ini baru permulaan. Sesampainya di rumah, Arman duduk di teras. Angin sore berembus pelan, tapi tidak mampu menenangkan hatinya. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia biarkan berdering, lalu berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, pesan singkat masuk. Pak Arman, kami harap Bapak bijak. Jangan mempersulit urusan yang bisa selesai dengan baik. Tak sampai semenit, pesan lain menyusul. Kami tahu cucu Bapak sekolah di Semarang. Kami hanya ingin semua tetap aman. Darah Arman mengalir cepat. Jantungnya berdebar. Ia berdiri dan masuk ke dalam rumah. Di ruang kerja, ia duduk sambil menatap foto keluarga di atas meja. Foto cucunya, si kecil Rahma, sedang tersenyum memeluk boneka kelinci. Tangannya meraih ponsel, hendak menelepon putrinya di Semarang, tapi ia urungkan. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar persoalan administrasi kampus. Ini permainan besar yang menyentuh wilayah gelap kekuasaan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatnya terjaga. Ia kembali membuka arsip-arsipnya. Semua bukti bahwa Mulyono bukan mahasiswa bimbingannya tersusun rapi. Tapi ia juga tahu, kebohongan bisa dibuat seolah-olah benar jika yang memaksakannya cukup berkuasa. Pukul 2 dini hari, ia duduk di depan cermin. Menatap bayangan wajah yang mulai keriput, tapi masih menyimpan tekad yang utuh. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, pelan. Aku sudah mengajar puluhan tahun. Beribu mahasiswa kutuntun hingga lulus. Tapi hari ini, aku harus memilih antara menyelamatkan diriku atau menyelamatkan kebenaran. Pagi berikutnya, ia kedatangan tamu tak dikenal. Seorang pria muda, berpakaian rapi, mengaku dari salah satu lembaga swadaya masyarakat. Ia duduk di ruang tamu dengan tenang, membawa map kecil. Pak Arman, katanya, kami mendengar tentang panggilan Bapak kemarin. Kami bisa bantu, kalau Bapak mau bicara. Arman menatap tajam. Dari mana kalian tahu? Kami memantau kasus pemalsuan ijazah sejak 2 bulan lalu. Nama Bapak disebut dalam salah satu temuan kami. Ia membuka mapnya.
Di dalamnya ada beberapa fotokopi dokumen, termasuk salinan ijazah Mulyono. Kami yakin ijazah ini palsu, dan kami tahu Bapak sedang ditekan untuk mengakuinya sebagai asli. Arman menarik napas panjang. Akhirnya, ada yang tahu. Apa yang kalian harapkan dari saya? Kesaksian. Bapak hanya perlu bicara jujur. Tapi kali ini, bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada publik. Arman memejamkan mata sejenak. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, jika ia terus diam, kebohongan akan terus tumbuh. Suasana kantor lembaga itu sederhana. Tidak semewah gedung pemerintah, tapi terasa hidup. Di dalamnya, anak-anak muda tampak sibuk di depan laptop, sebagian lagi berbicara melalui telepon dengan nada tegas. Di tengah ruangan, Profesor Arman duduk di hadapan kamera. Lampu sorot diarahkan ke wajahnya. Ia tidak menggunakan make-up, tidak juga menyusun naskah. Ia hanya ingin bicara. Jujur. Nama saya Arman, pensiunan dosen dari Jogja. Saya dipanggil Bareskrim karena disebut membimbing mahasiswa bernama Mulyono. Ia menatap lurus ke kamera. Saya nyatakan di sini, saya tidak pernah mengenal atau membimbing orang dengan nama itu. Saya tidak tahu bagaimana ijazah atas nama Mulyono bisa keluar dengan nama dan tanda tangan saya tercetak di sana. Satu kalimat, satu kebenaran. Tapi beratnya seperti memikul batu besar di atas dada. Video itu dipublikasikan malam itu juga melalui kanal milik lembaga tersebut. Tak butuh waktu lama. Esok paginya, video itu sudah menyebar di media sosial. Tanggapan pun bermunculan. Sebagian mendukung. Dosen jujur. Hormat untuk Profesor Arman. Beginilah seharusnya akademisi bersikap. Namun, tak sedikit pula yang meragukan. Jangan-jangan beliau dulu lupa. Sudah tua kan? Cari panggung. Biar dianggap pahlawan. Profesor Arman diam. Ia tak membalas satu pun komentar. Baginya, kejujuran bukan untuk diperdebatkan. Namun tidak semua pihak merasa nyaman dengan keberaniannya. 3 hari kemudian, ia menerima surat resmi. Isinya, laporan balik terhadap dirinya karena mencemarkan nama baik dan menghambat proses penyelidikan. Arman tersenyum getir. Mereka benar-benar melawan dengan segala cara, bisiknya. Namun, sesuatu yang tak ia duga datang dari kampus lamanya. Seorang mantan rektor menelepon. Arman, kami baru tahu soal video itu. Kau butuh dukungan hukum? Kami punya pengacara. Dukungan itu seperti sinar di tengah gelap. Satu persatu, kolega lama mulai bersuara. Beberapa dosen aktif mengadakan diskusi terbuka tentang integritas akademik. Mahasiswa menggelar petisi untuk mendukung Profesor Arman. Media mulai menghubungi lembaga tempat video itu dirilis, meminta wawancara. Namun di balik semua itu, pihak Mulyono belum muncul. Tak ada klarifikasi. Tak ada permohonan maaf. Hanya diam. Tapi diam yang mencekam. Suatu malam, di tengah udara dingin Jogja, sebuah motor berhenti di depan rumah Arman. Seorang pria bertopi turun, meletakkan sebuah map coklat di depan pagar, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Arman membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, salinan transkrip nilai, fotokopi ijazah, dan 1 lembar kertas kecil dengan tulisan tangan. Jangan cari saya. Saya hanya korban. Untuk pertama kalinya, nama itu jadi nyata. Mulyono. Dan Profesor Arman mulai sadar, ini lebih dalam dari yang ia kira. Pagi itu, Profesor Arman duduk termenung di ruang kerjanya. Map coklat yang semalam ditinggalkan masih terbuka di meja. Kalimat terakhir yang tertulis di kertas kecil itu masih terngiang. Saya hanya korban. Arman mencoba membaca ulang semua dokumen yang diselipkan. Transkrip nilai itu tampak resmi, namun banyak yang janggal. Beberapa mata kuliah tercantum dengan nama dosen pembimbing yang sudah pensiun jauh sebelum tahun yang tertulis. Dan yang paling aneh, nilai-nilai yang tercetak rata-rata sempurna. Hampir mustahil. Ia menyalakan laptop, membuka data alumni lama yang ia salin ketika pensiun dulu. Tak ada nama Mulyono di daftar kelulusan tahun 2009, 2008,
atau 2010. Namun, saat ia menelusuri arsip lama di folder tak bernama, ia menemukan satu file Excel berjudul Mahasiswa Khusus. File itu terkunci dengan sandi. Setelah beberapa kali mencoba kombinasi kata yang familiar, akhirnya terbuka. Daftar dalam file itu mengejutkan. Ada nama-nama yang tak pernah muncul di data resmi kampus. Nama Mulyono ada di sana. Tapi lebih mengejutkan lagi, di kolom keterangan tertulis, rujukan luar, validasi internal, sumber, DN. Arman mendadak merinding. Inisial itu, DN. Ia kenal baik. Dulu, salah satu pejabat struktural kampus yang dikenal dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Seseorang yang sering mengatur urusan mahasiswa transfer dan titipan. Tapi ia sudah pindah ke luar negeri sejak 3 tahun lalu. Tanpa membuang waktu, Arman menghubungi salah satu rekan dosen yang dulu pernah dekat dengan DN. Pak Anjar, saya ingin tanya soal nama Mulyono dan file mahasiswa khusus. Kau pernah dengar? Suara di seberang terdiam sesaat. Arman, kau yakin ingin buka ini semua? Banyak yang memilih diam karena tahu risikonya. Saya tidak cari musuh. Saya cuma mau membersihkan nama saya. Kalau begitu, datanglah ke rumah malam ini. Tapi sendiri. Jangan bawa siapa-siapa. Malam itu, Arman datang ke rumah Pak Anjar, di pinggiran Sleman. Rumah itu tenang, dikelilingi kebun salak. Di dalam, Pak Anjar sudah menyiapkan map lusuh. Ini semua catatan lama. Dulu aku sempat simpan karena curiga dengan beberapa kelulusan misterius. Ia membuka map itu, memperlihatkan fotokopi ijazah-ijazah yang seragam formatnya, lengkap dengan tanda tangan yang diduga dipalsukan. Ada 7 kasus. Mulyono salah satunya. Tapi dia yang paling aneh. Karena dia bukan siapa-siapa. Tidak punya koneksi. Tapi bisa tembus. Arman mengernyit. Kalau dia bukan siapa-siapa, kenapa sekarang kasusnya dijaga begitu ketat? Pak Anjar menghela napas. Itu yang membuatku bingung. Sampai akhirnya aku dengar rumor bahwa Mulyono sempat menjadi penghubung. Katanya dia diminta mencarikan pembeli ijazah palsu. Tapi saat dia mencoba keluar dari jaringan, dia diteror. Arman memejamkan mata. Semua mulai menyatu. Mulyono bukan pelaku utama. Ia pion. Dan di baliknya, ada jaringan yang lebih besar. Seusai pertemuan dengan Pak Anjar, Profesor Arman merasa pikirannya terbuka lebar, sekaligus diselimuti awan gelap. Jika Mulyono hanya pion, lalu siapa raja di balik bidak-bidak ini? Pagi harinya, ia menerima kiriman email dari alamat tak dikenal. Subjeknya hanya satu kata, amanah. Di dalamnya terdapat satu video berdurasi kurang dari 1 menit. Video itu menampilkan ruangan kantor kecil dengan tumpukan map dan satu rak berisi ijazah. Tapi yang mengejutkan Arman adalah suara dalam video tersebut. Suara seseorang yang sangat ia kenal. Bersahaja, berwibawa, mantan rekan dosen senior yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung. Namun dalam rekaman itu, suara pria itu jelas berkata, "Saya tahu ini salah, tapi saya hanya jalankan perintah. Ada daftar nama yang harus saya legalisasi, tanda tangan, dan stempel. Semuanya lewat DN. Dan satu lagi, namanya sering disingkat TA. EA." Arman berdiri. Tangan gemetar. TA adalah nama seorang tokoh penting di Yogyakarta. Terkenal punya yayasan pendidikan besar dan relasi kuat di birokrasi. Orangnya santun di luar, tapi dibicarakan sebagai sosok yang tak tersentuh. Sore harinya, Profesor Arman memutuskan untuk menemui kembali lembaga swadaya masyarakat yang sebelumnya membantunya. Data ini harus dipublikasikan. Tapi bukan hanya saya yang bicara. Harus ada tim dan perlindungan, katanya tegas. Pemimpin lembaga itu menyambut dengan penuh perhatian. Kami sudah perkirakan ini akan menyinggung tokoh-tokoh besar. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua yang Bapak lakukan akan sia-sia. Beberapa hari kemudian, mereka menyusun laporan resmi untuk dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Ombudsman. Laporan itu memuat data-data dari Pak Anjar, file mahasiswa khusus,
video rekaman, hingga nama-nama yang diduga terlibat. Namun sebelum laporan dikirim, kejadian mengejutkan terjadi. Kantor lembaga itu dilempari batu di malam hari. Beberapa komputer rusak, arsip berserakan. Tak ada CCTV yang aktif. Tak ada saksi. Mereka mengerti. Ini peringatan. Namun alih-alih mundur, mereka justru bergerak lebih cepat. Data disalin dan dikirim ke berbagai jaringan jurnalis independen, termasuk ke beberapa media nasional yang dikenal berani membongkar korupsi. Di tengah semua itu, satu hal belum jelas, keberadaan Mulyono. Ia lenyap setelah kiriman map misterius itu. Tapi ketika Arman hampir menyerah mencarinya, seorang mahasiswa datang ke rumahnya. "Pak, saya kenal Mulyono. Dia dulu kakak tingkat saya di organisasi kampus. Tapi, dia gak pernah ikut wisuda." Arman menatap serius. "Kau tahu di mana dia sekarang?" Mahasiswa itu ragu, lalu mengeluarkan foto dari ponsel. Inilah tempat terakhir dia aktif. Sebuah rumah kos di daerah kota gede. Setelah itu, hilang. Malam itu juga, Arman dan dua relawan dari lembaga itu menuju lokasi yang disebutkan. Rumah kos itu kini kosong, terlantar. Tapi di kamar nomor 7, mereka menemukan sisa-sisa keberadaan seseorang, lemari tua, satu kemeja tergantung, dan di balik dinding papan, mereka menemukan sobekan kertas bertuliskan, "Kalau aku lenyap, itu karena aku tahu terlalu banyak. Tapi kalau kisah ini tersebar, mungkin aku belum sia-sia." Hari-hari berikutnya menjadi waktu yang paling sunyi dan paling bising bagi Profesor Arman. Sunyi, karena banyak teman lama mulai menjauh. Bising, karena berita tentang skandal ijazah palsu meledak di media. Judul-judul mencolok terpampang di berbagai portal berita. Jaringan pemalsuan ijazah di Jogja terbongkar. Nama tokoh besar disebut dalam skandal pendidikan. Kesaksian dosen senior jadi kunci penyelidikan. Arman duduk di ruang tamunya, menatap layar televisi yang menampilkan wajahnya. Ia tak sedang mencari ketenaran. Tapi kebenaran harus diangkat, meski ia tahu, kadang yang jujur harus berdarah duluan. Tim investigasi gabungan dari kementerian dan lembaga independen mulai turun ke Jogja. Beberapa nama yang disebut dalam laporan mulai dipanggil. Namun, satu nama tetap menghilang, TA. Sementara itu, satu kabar tak terduga muncul. Keberadaan Mulyono berhasil dilacak. Ia ditemukan bersembunyi di sebuah pesantren kecil di luar kota, hidup tenang dengan nama baru. Ketika tim jurnalis menemuinya, ia tak menolak bicara. Dalam sebuah wawancara khusus, Mulyono mengaku, "Saya memang bukan mahasiswa asli. Saya diminta membeli ijazah untuk keperluan promosi jabatan. Saat saya tahu ini jaringan, saya mau berhenti. Tapi mereka bilang, kalau saya keluar, saya akan dikorbankan. Dan saya percaya." Wawancara itu ditayangkan penuh. Tak ada penyangkalan. Tak ada upaya menutup-nutupi. Namun yang terjadi setelahnya adalah sunyi yang lain. Beberapa hari setelah wawancara itu tayang, Mulyono ditemukan tewas. Versi resmi menyebutkan ia bunuh diri. Tapi banyak yang tak percaya. Profesor Arman hanya bisa termenung. Ia tak sempat bertemu Mulyono. Tak sempat berkata bahwa ia sudah memaafkan. Namun perjuangannya tidak sia-sia. Satu persatu, struktur dalam jaringan pemalsuan itu mulai retak. Kampus-kampus diperintahkan untuk audit ijazah. Prosedur legalisasi diperketat. Dan untuk pertama kalinya, dunia pendidikan menyadari bahwa kehormatan akademik tidak bisa dibeli. Di usia senjanya, Arman kembali menulis. Bukan untuk jurnal ilmiah, tapi catatan pribadi. Tentang bagaimana satu kebohongan kecil bisa menjelma menjadi bangunan dusta yang besar. Dan tentang keberanian yang tidak selalu membawa kemenangan, tapi selalu meninggalkan jejak kebenaran. Langit Jogja pagi itu cerah. Di depan rumahnya, dua mahasiswa muda datang mengetuk pintu. "Profesor, kami ingin belajar tentang etika akademik. Kami dengar dari senior." Profesor orang yang tepat. Arman tersenyum. Ia berdiri perlahan, menatap masa depan yang datang mengetuk, bukan dengan tekanan, tapi dengan keingintahuan yang tulus. "Ayo masuk."
Kita mulai dari yang paling dasar, kejujuran.